Halo teman-teman semua, hari ini saya akan membahas tentang regulasi ekspresi gen dalam mata kuliah biosel. Nah, jadi sebenarnya apa aja sih yang perlu dibahas dalam regulasi ekspresi gen ini? Jadi yang pertama itu ada pengertian, prosesnya itu seperti apa, dan apa aja sih yang berkaitan dalam proses ini, apakah ada protein atau enzim atau hormon yang lainnya, seperti itu. Jadi selamat menyaksikan ya teman-teman semua. DNA adalah gabungan dari gen yang membentuk menjadi untaian panjang. DNA ini akan diproses menjadi replikasi DNA atau pengkopian. Setelah dikopi, nanti akan terjadinya regulasi ekspresi gen. Regulasi ekspresi gen adalah informasi yang diberikan oleh DNA atau RNA yang nantinya akan membentuk sebuah kode genetik yang nantinya diteruskan akan menjadi protein atau polipeptida. Proses regulasi ekspresi gen ada dua tahap. Yang pertama transkripsi. Transkripsi adalah menghasilkan molekul RNA sebagai salinan kode genetik. Jadi di DNA-nya ini dia akan menghasilkan RNA dan RNA ini disalin menjadi kode genetik. Nah, kode genetik ini nanti akan diproses lagi melalui translasi. Translasi adalah molekul RNA yang sudah berhasil disalin akan diterjemahkan untuk membentuk sebuah protein atau polipeptida. Nah, jadi tahapannya ini ada dua saja, transkripsi dan translasi. Jadi molekul RNA tadi yang sudah diproses oleh transkripsi ini akan diterjemahkan menjadi polipeptida atau protein. Selanjutnya ada video DNA menjadi protein. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. Nah teman-teman, bagaimana video yang sudah
dijelaskan tadi, jadi sudah terbayang ya seperti apa proses regulasi ekspresi gen di dalam tubuh. Jadi protein ini akan termodifikasi menjadi banyak bentuk, termasuk hormon dan enzim yang akan mempengaruhi mekanisme metabolisme di dalam jaringan organ, sistem organ maupun keseluruhan individu. Protein ini juga nanti akan mempengaruhi fenotip dari individu tersebut. Jadi dia itu semisal dalam tubuh ini membutuhkan apa, nanti protein itu akan menyebar dan sesuai apa yang kita butuhkan di dalam tubuh kita. Jadi tahap ekspresi gen diawali dengan tahapan transkripsi. Transkripsi adalah tahapan perubahan DNA yang merupakan gen menjadi mRNA dengan bantuan berbagai faktor pendukung yang seperti enzim itu. Terus mRNA ini merupakan salinan gen yang nantinya akan menjadi template pembentuk protein pada tahapan translasi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ada mRNA, ada tRNA di dalam proses tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton dan barokah serta karomahnya. Terima kasih teman-teman semua.